Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, Sehat. sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Rapid memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih Mas Rapid untuk pagi hari ini. Pagi yang indah, kita semangat untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran pagi hari ini. Pak Guru mau mengabsen dulu kehadiran anak-anak semuanya. Yang pertama, Arif ada, Hadir. Ahmad Sumbulawe, Hadir Pak, Sumbulawa ini Pak. ya, Didin Ahmadi Sarifudin, Hadir Pak. Ulfia, Hadir Pak. Fitriani, Rodia, ini Nur Indahsari. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semuanya ya ini ya untuk pagi hari ini. Alhamdulillah Pak Guru. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kali ini seperti apa yang Pak Guru sampaikan untuk minggu lalu. Anak-anak masih ingat? Materinya adalah perilaku taat aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Masih ingat ya? Iya Pak. Masih Pak. Ya, ini Ya, masih. sudah dibagi tugasnya, Bapak nanti ada diskusi. Nah, Maaf Pak, ada keluar tadi. minggu kemarin sudah saya bagi. Kalian sudah mencatat di buku tulis PAI masing-masing ya. Silakan dibuka. Ini implementasi dari pemahaman Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 anak-anak. Ya, silakan disimak. Pak Guru akan membuka untuk materi yang pertama yaitu perilaku taat. Perilaku taat. Apa itu perilaku taat anak-anak? Lah, perilaku taat ini termasuk kategori perilaku terpuji. Nah, ini ada keterkaitan antara hablum minallah dan juga orang lain. Hablum minanas. Juga diri sendiri. Nah, ini semuanya termasuk perilaku terpuji. Baik, anak-anak kamu buka untuk halaman 58 coba. Itu ada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 ya. Oke, Pak Guru bacakan, kalian mengamati dan menyimak semuanya ya. Jangan ada yang ngantuk. Iya Pak Guru. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini Al-Qur'an Surat An-Nisa 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, coba simak yang lain ya. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan mendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagimu. Ini arti atau terjemah dari Quran An-Nisa 59. Oke.
Adapun tafsirnya anak-anak, perhatikan ini sebagai bekal kalian ya. Yang pertama, perintah untuk menaati Allah, juga menjalankan perintahnya, termasuk sholat 5 waktu ya. 5 waktu ini tidak boleh ditinggal karena wajib. Ini yang menaati, kita menaati kepada Allah, perintah Allah. Kemudian yang kedua, perintah menaati Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Yaitu orang yang diutus ya dengan membawa risalah dari Allah ya, dengan mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Kemudian tafsir berikutnya yang ketiga, menaati ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri itu adalah bisa disebutkan pemerintah dan juga pemimpin atau ulama. Lah, anak-anak, kita gambarkan tentang perilaku taat yang tercermin di dalam Al-Quran An-Nisa 59. Yang pertama itu melaksanakan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6 Pak Guru. Iya. Kalau yang 5 berarti rukun Islam. Satunya di bawah Pak Guru. Ada patuh terhadap segala perintah Allah. Terus apalagi akhir contoh perilaku taat, patuh terhadap orang, kemudian patuh terhadap aturan-aturan atau norma hukum yang berlaku baik di masyarakat. Kalau kita anak sekolah berarti di sekolah, yuk kemarin rapid ya bangunnya kesiangan, jadinya sampai sekolah terlambat. Masuk ke PK, setelah masuk ke PK kena sanksi push up 10 kali, akhirnya masuk ke ruang kelas jadi telat. Ini kira-kira contoh yang baik apa tidak? Tentu Kurang baik. yang tidak baik karena terlambat. Gambaran yang kedua anak-anak, materi yang kedua adalah berkompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini kita buka pada Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, ini silakan disimak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ini Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian dari artinya simak bareng-bareng teman-teman kamu lihat. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, saya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini Al-Quran surat Al-Maidah. Contohnya banyak. Ya, ini ada isi kandungannya. Al-Quran diturunkan Allah, merupakan kitab yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian juga Allah adalah pegangan hidup. Ya, setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka.
Namun setelah akidah dan pokok semuanya yakni bertauhid kepada Allah. Allah menjadikan buat manusia beragam untuk mereka memberi kesempatan untuk kembali dalam kebaikan. Berikutnya nanti jangan lupa ya untuk disimak karena kita sebentar lagi ini diskusi ya anak-anak. Kemudian untuk ayat yang ketiga yaitu tentang etos kerja. Etos kerja itu sama dengan kinerja anak-anak. Ini sudah sesuai dengan firman Allah Quran surat At-Taubah 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin dan kamu akan kembali kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Inilah Quran surat At-Taubah 105. Nah, ini bisa kalian lihat ya tentang penjelasannya Quran surat At-Taubah 105. Di antaranya adalah Allah memerintah kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah juga menilai amal-amal kita ya. Yang pada akhirnya manusia akan dikembalikan kepada Allah dengan membawa amal perbuatan masing-masing ya. Oke, untuk hadisnya bisa kalian juga simak tentang etos kerja bahwa Nabi sudah bersabda tidak seorang pun yang makan lebih baik dari makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya, diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, ini saya buka sekalian, saya jadikan dua kelompok ya. Untuk kelompok satu ahli Fitriani ini dan iya. Kemudian kelompok siap ya. Ini kelompok satu siap anak-anak. Siap Pak. Siap. Yang kelompok dua teman-teman ini yang kemarin minggu yang kemarin kan sudah ada Didin, Ahmad, terus Rafiq dan juga Ulfia. Masih ingat ya? Dibuka coba. Ya. Ingat Pak Guru. Sekarang perintah dari tugas kelompoknya ya amati gambar secara faktual ya tentang pada aturan tentang kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Oke, simak yang satu ini. Nah, coba perhatikan kelompok satu dan kelompok dua. Siapkan lembar kerjanya, kertasnya, di buku saja nggak apa-apa ya, di lembaran buku. Ayo, silakan berlomba-lomba antara kelompok satu nanti diwakili oleh Ahik ya, siap untuk kelompok dua bisa rapi ya, bisa rapi untuk mewakili atau anggotanya silakan ya. Silakan amati, sudah selesai ini belum? Paling minimal ya dua lah ya. Sudah belum amati gambar ini? Ya. Kelompok dua Pak, gambarnya belum ada. Oh, gambarnya belum ada. Sudah ada ini. Sudah ada Pak. Oh, tidak ada. Oh, Sudah ada. Sudah ada ya? Iya. Tugas satu sudah ada? Gambarnya sudah kelihatan? Sudah Pak Guru. Oke, silakan diamati, temukan ya bersama dengan anggota kelompok. Yuk, bekerja sama. Tunjukkan keseriusan kalian ya untuk mengerjakan tugas diskusi ini. Sudah ya, cukup. Ya, tugas yang kedua. Nah, saya buka untuk tugas yang kedua. Lihat, anak-anak sedang cerdas cermat. Wah, ya ini kalian bisa lihat. Berarti, oh ternyata itu ada cewek-cewek semuanya ya. Sedang lomba cermat tingkat SMA. Kelihatan anak-anak? Kelihatan Pak Guru. Silakan amati gambar dan beri penjelasannya. Ya, berikutnya soal yang ketiga. Ya, ini. Amati gambar tiga ibu-ibu ini. Sedang apa mereka? Ini ada keterkaitannya dengan etos. Ya, yang
Rumpi, Pak. Bayangkan, bukan. Itu yang dipegang. Yang tengah, Pak Guru, yang tengah. Laptop itu paling enggak ya ngomongin. Pak Guru, kenapa perempuan semua ini? Iya, karena dengan gambar perempuan si Ahid sama Didin kan nggak ngantuk ya. Pak Guru tahu jadinya ya. Jadi segar. Iya ya. Jadi pengen, Pak. Gimana? Ini kelompok 1 silakan diamati. Apa jawabannya? Baik, itu sekelompok remaja sedang duduk bersama, menengadahkan tangan, menundukkan kepala, dan berdoa bersama. Berarti itu bagian daripada etos kerja yang tinggi supaya kerjanya lancar. Permohonan doa Pak Guru. Permohonan doa berarti ada keterkaitan dengan perilaku atau tidaknya? Perilaku taat atau tidaknya? Iya, taat betul, taat. Taat Pak Guru. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Berlaku taat kepada Allah. Oke, sip banget ini. Ya kelompok 1 bagus. Kelompok 2 silakan. memperlihatkan sedang berdoa, berarti itu sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak Guru. Sip, bagus. 1-1. Nilainya 100 semuanya, bagus. Soal yang kedua. Ya, ini sedang menggambarkan Kenapa tidak kedengaran suara aku, Pak? Tidak kedengaran suara aku sih, Pak. Enggak kelihatan? Kedengaran semuanya, Bu. Oh iya. Fitri, kedengaran Fitri. Ini gambar apa? Kelompok 1. Kelompok 1 jawabannya sekarang ditunggu Pak Guru. Sedang melaksanakan kegiatan yang ada unsur fastabiqul khairat. Oke, berarti berlomba-lomba dalam Kebaikan Pak Guru. 100 berarti Emang lomba-lomba dalam kebaikan itu ya? iya 200 ini sudah mengeluarkan kelompok 2. Ayo Menambahkan, Pak Guru, ayo Didin. sedang mengadakan saling bekerja sama agar Dalam membangun citra yang baik dan benar. Oh iya. Oke, Kerja. berarti di situ ada kerja sama 100 imbang 200. Yang ketiga sekarang, soal yang 3. Amati 3 cewek tersebut. Mereka sedang apa? Kelompok 1 sudah Sedang diskusi, Pak Guru. sedang diskusi mengenai Tahu apa apa yang dia nih? lihat? Diskusi apa? Fokus kerja Pak Guru. Diskusi tentang pekerjaan. Sip. Ini kelompok 1 ya. Mewakili kelompok 1 ya. Oke. Iya Pak Guru. 100. Kelompok 2. Ayo apa ini? Itu sedang fokus lalu mengerjakan secara etos kerja tinggi, lalu sedang memperhatikan yang sedang pitching, Pak Guru. Sip. Nilainya bagus banget ini, Didin. Oke. Berarti yang nilainya bagus, paling bagus adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, luar biasa ya kalian dalam mengamati gambar yang mencerminkan materi untuk kali ini. Baik, Pak Guru akan simpulkan bahwa untuk pembelajaran kali ini bahwa melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya, soalnya tidak akan datang dua kali. Kemudian kesimpulan yang kedua, anak, kita harus berbuat baik, saling memotivasi, tolong menolong, baik antara teman atau saudara atau teman yang lainnya ya. Seperti ini diskusi yang baik ya, terus kerjasama yang baik. Nah, terus yang ketiga, kita sikap untuk selalu bersungguh-sungguh mencerminkan etos kerja, yaitu semangat yang tinggi, kinerja kita yang lebih baik. Begitu kira-kira anak-anak. Jangan lupa untuk semangat sekali ini Pak Guru jadi patuh. Untuk minggu depan kita akan Minum, Pak Guru. terkait
materi dari taat kepada aturan. Kalian akan menghafalkan Quran surah An-Nisa 59. Siap anak-anak? Siap ya? Ya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Akan diuji oleh Pak Guru, bacaan juga tajwidnya ya. Untuk minggu yang akan datang. Ya. Berapa juz Pak Guru? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? 30 juz mungkin. Ya, satu ayat saja ya. Insya Allah bisa semua ya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Paling menambahkan Pak, Ya, gimana? menambahkan Pak. Jadi seperti lagu tadi, berbuat baik janganlah ditunda-tunda, yaitu Pak. Terima kasih. Oh iya, ini ternyata saya juga bisa nyanyi Pak. Bisa nyanyi. Lagunya singkat sekali. Iya, cukuplah ya. Cukup Pak, cukup. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini, untuk hari ini saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Baik, saya akhiri untuk Mas Rakit menutup doa penutup majelis. Silahkan. Silakan Mas Rakit, ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.